prodi tertentu minta data, ya. Jadi semua sudah lengkap, ya. Sudah ada dalam satu aplikasi, tinggal nanti kita linkkan aja paling nanti ke pusat di Unimed. Nah, saat ini kita masih apa namanya masih terpisah dari portal, ya. Karena memang masih dalam tahap pengembangan terus. Ya, mudah-mudahan nanti dengan masuknya desain industri, setelah ini nanti baru bisa digabungkan nanti dengan aplikasi pusat di Unimed. Nah, jadi nanti Bapak Ibu daftar semua dari SIMHAKI. Nah, nanti baru kita dari LPPM, dari Pusat KI LPPM Unimed, mendaftarkan ke DJKI. Nah, ini ada membayar biaya permohonan, mengisi formulir, menyertakan gambar dan uraian, ya. Ya, bisa jadi nanti kalau Bapak Ibu seminggu ke depan, kira-kira ini habis saya sharing tentang desain industri ini sudah ada idenya kira-kira, oh ini bisa nih seperti itu, ya. Ya, mudah-mudahan nanti minggu depan kita kita apa namanya kita buat masa pendaftaran gitu, ya. Nah, bisa saja nanti di, digratiskan Bapak Ibu, ya. Ya Pak Riki, ya. Oke. Kemudian dia menyertakan gambar dan uraian. Nanti saya ngasih contoh gambar dan uraian. Memang kita kalau udah dengar kata gambar dan uraian langsung teringat paten Bapak Ibu, ya. Kalau udah dengar kata uraian kan paten. Waduh, nih kalau udah kayak paten nih ribet gitu, ya. Tapi ini enggak seperti paten Bapak Ibu. Nah, ini nanti ya ini dari kita nanti, kemudian ini ada gambarnya, ada uraiannya. Nah, penyajian gambar, kalau gambarnya bisa selengkap ini lebih baik, kalau tidak juga nggak apa-apa. Jadi artinya ada gambar sketsanya, gambar teknik, terus dijadikan gambar komputer dan gambar jadinya. Nah, gambar jadi aslinya. Ya, mudah-mudahan suatu saat mungkin Unimed bisa punya 3D printer, ya. Nah, jadi ketika kita buat produk-produk kayak gini itu udah bisa langsung jadi prototipenya gitu Bapak Ibu. Nah, ini contoh-contohnya gambar desain industri untuk sepeda motor listrik. Nah, jadi untuk yang model-model desainnya seperti ini wajib lengkap Bapak Ibu, ya. Karena dia harus dilihat dari berbagai sisinya. Ini, ya, untuk kemasan, untuk botol kan Bapak Ibu. Nah, ternyata kaos juga bisa. Nah, ya. Kaos bisa. Jadi ada tampak perspektif, tampak depan, tampak belakang. Kemudian, nah ini antar muka aplikasi. Nah, ini sebenarnya nih peluangnya kita besar nih Bu di sini Bu, karena kan saya yakin pasti penelitiannya pernah buat aplikasi gitu ya Bu. Nah, apakah aplikasi pembelajaran? Nah, cuman, ya ada cumannya memang Bapak Ibu. Eh, Misalnya ada e-modul misalnya gitu, ya, e-modul. Kalau e-modulnya dia ngebuat aplikasinya memang apa ya, membangun dari awal, tidak nebeng misalnya di flip PDF misalnya gitu, ya. Di flip PDF gitu, nggak nebeng lah istilahnya. Kenapa? Karena flip PDF itu kan memang sudah ada yang punya gitu. Nah, kalau sudah ada yang punya seperti itu, nggak bisa kita daftarin, Bapak Ibu. Nah, jadi yang boleh itu yang memang kita yang bangun dari awal, karena di situ nanti unik dia, ya. Karena kalau pakai flip PDF sudah pasti nanti tampilannya akan mirip eh, dengan yang sudah ada. Nah, ini contoh antarmuka aplikasi adalah yang apa nih? Aplikasi kasir, Bapak Ibu, ya. Nah, ini punya UD Amerta Yoga gitu, ya. Nah, ini contohnya. Nah, kalau aplikasi enaknya daftarin yang aplikasi ini, dia cukup tampilan depan doang, Bapak Ibu. Nah, ya karena memang apa? Karena memang yang didaftarin cuma bisa satu halaman, satu page gitu, ya, satu tampilan. Pak, saya banyak tampilan, ya nggak apa-apa. Kalau emang unik, daftarin aja. Jadi kan kalau misalnya kayak halaman web itu kan bisa banyak Bapak Ibu, ya. Bisa ada login, beranda, terus buka lagi menu-menu yang lainnya gitu, ya, halaman-halaman yang lainnya. Nah, itu bisa didaftarin, tapi dia per page. Seperti itu. Dan tidak ribet karena dia memang yang gambar yang disiapkan adalah gambar tampak depan saja. Nah, jadi kalau dilihat di sini gambarnya adalah gambar jadi Bapak Ibu, ya. Mungkin yang ilmu komputer atau yang jurusan yang lain yang ada hubungannya dengan desain untuk tampilan antar mukanya. Nah, itu bukan gambar mockup, ya, tapi gambar yang sudah jadi. Nah, seperti itu. Nah, uraian desain industri isinya apa saja, ya. Nah, ini judul, yang pertama judul,
eh, nama produk yang umum digunakan, tentunya dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada keterangan gambar yang menjelaskan tampak gambar pada umumnya. Kemudian kegunaannya, ya nanti saya contohkan. Terus klaim. Nah, klaimnya apa saja? Mirip paten ya Pak, iya. Tapi nanti singkat kok, nggak sampai berlembar-lembar kayak paten, gitu ya. Yang kita klaim apanya? Bentuknya aja. Kalau memang bentuk nanti kita isi bentuk gitu aja, nggak ada penjelasan lain. Kalau konfigurasi, konfigurasi. Disclaimer. Nah ini kalau ada ketentuan khusus ya kita minta buat catatan tambahan. Jadi ada ini tidak dilindungi seperti itu. Kita bisa buat seperti itu. Oke. Nah untuk masa penyelesaian ya, untuk masa penyelesaiannya tidak selama paten, tapi tidak juga tidak secepat hak cipta. Nah jadi ini maksimal dia kalau kemarin kata pemeriksa itu 3 bulan, Bapak Ibu. Ya maksimal dia 3 bulan. Ada kemungkinan ditolak Pak? Ada juga. Ya kalau kita tidak mengikuti arahan yang diberikan ketika nanti ada pemeriksaan substantif misalnya. Misalnya ada masukan Pak tolong dirubah, ya nanti itu bisa ditolak seperti itu. Nah ini contoh uraian desain industri. Kebetulan saya orang komputer Bapak Ibu. Nah jadi ini yang saya contohkan ini antarmuka aplikasi ya. Nah misalnya keterangan gambar, ya gambar satu tampak depan. Udah gitu aja Bapak Ibu. Nah kemudian nanti kalau ada gambar dua tampak perspektif, gambar tiga tampak belakang, ya gambar empat tampak samping kanan, gambar berapa berikutnya tampak samping kiri, nah gitu aja. Nah kemudian kegunaan, nah kegunaannya ini contohnya di sini desain sistem pos berbasis iOS untuk Cafe Diarax, ya kan, desain halaman utama aplikasi online pos berbasis iOS untuk Cafe Diarax ini memiliki pendekatan yang unik dan berbeda dari desain termuka situs pencarian pada aplikasi administrasi dan transaksi. Ya, cukup gitu aja kegunaannya. Nah, pelindungannya atau klaimnya, ya kan? Yang diberikan untuk, nah, jadi karena ini gambar antar muka itu kan 2 dimensi, Bapak Ibu. Nah, yang namanya gambar kan merupakan kombinasi dari garis dan warna. Nah, jadi yang diklaim itu apa? Klaim komposisi garis dan komposisi warna. Nah, ini catatan. Apabila terdapat huruf, kata, angka, dan atau gambar yang merupakan unsur merek, tidak termasuk yang dilindungi dalam desain industri ini. Makanya sebetulnya ini bisa kita tulis, bisa enggak. Makanya ketika kita membuat gambar desain, kita usahakan jangan ada masuk sesuatu yang berhubungan dengan KI yang lain. Contohnya membuat apa ya, batik misalnya Bapak Ibu ya, batik. Nah, batik itu kan sudah di misalnya ada motif ya, motif. Nah, motif motif Batak itu kan ada ya Bapak Ibu ya. Nah, itu dimasukkan ke dalam gambar yang akan kita daftarkan ke desain industri. Walaupun ada gambar-gambar yang lainnya, tapi karena ada gambar motif Bataknya itu, dan itu sudah masuk ke KI komunal yang sudah didaftarkan oleh pemerintah daerah, nah itu nggak boleh. Nah, jadi memang betul-betul yang kita kreasikan, memang hasil kreasi yang baru, seperti itu. Nah, misalnya kalau ada botol, misalnya kita buat botol, kebetulan botolnya botol kemasan plastik seperti Aqua misalnya gitu, lupa kita buang, lupa logo Aquanya gitu ya. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Jadi tidak boleh ada hal-hal yang sudah didaftarkan di KI. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, biasa kan zaman sekarang itu kan ada beberapa aplikasi-aplikasi pos gitu ya, pos untuk kasir gitu ya. Nah, itu ada merek-mereknya misalnya. Nah, itu nggak boleh gitu. Dan memang beda lah tampilan. Makanya kan kalau misalnya web, saya yakin sekali kalau web pembelajaran. Nah, untuk web pembelajaran, hati-hati Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu pakai Moodle. Base-nya base Moodle. Moodle itu kan memang sudah ada ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi minimal ya pakai apa ya, kalau memang apa yang sifatnya sudah dimodifikasi lah. Nah, jadi tidak sama persis tampilannya dengan Moodle. Baik, saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk di sharing session untuk
desain industri. Mudah-mudahan Bapak Ibu memahami apa yang sudah disampaikan. Kalaupun ada pertanyaan, coba nanti saya jawab. Kalaupun tidak bisa dijawab, nanti akan saya diskusikan langsung nanti dengan DJKI nanti untuk lebih jelasnya. Baik, terima kasih Pak Riki. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,